Halo, umat Allah yang terkasih, jumpa lagi dengan kami. Saya Romo Alexander Pambudi, dan di samping saya juga ada seorang Romo, nanti akan berkenalan sendiri. Pada kesempatan ini kita berjumpa dalam acara Bincang-Bincang Sabda. Kita ingin merenungkan, belajar dari Romo nanti yang ada di samping saya, dan bersama-sama merenungkan, khususnya pada hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Maria. Dan juga kita tahu bersama bahwa kita tahun ini diajak oleh Bapak Suci untuk merenungkan tahun Santo Yusuf. Maka mari sebelum kita memulai, kita akan berdoa dahulu. Nanti akan Romo yang akan memimpin, dan setelah itu nanti akan memperkenalkan diri. Mari Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau mengaruniakan kepada gereja teladan iman Santo Yusuf yang hari ini kami rayakan. Bersama dengan ini kami hendak merenungkan bersama apa yang menjadi ajakan Bapak Suci Paus Fransiskus yang mengajak kami semua untuk meneladani Santo Yusuf khususnya di tahun ini. Semoga teladan Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria, senantiasa dapat kami ikuti menjadi semangat bagi kami. Dan semoga kegiatan yang ia kerjakan selama masa hidupnya sebagai pekerja, sebagai kepala keluarga kudus di Nazaret, menginspirasi kami untuk terus-menerus berjuang, khususnya dalam masa-masa sulit di kehidupan kami di masa pandemi ini. Berkati kami, semoga sabdamu senantiasa tertanam di dalam hati kami, dan kami yang berbagi berdasarkan sabdamu melalui Injil yang akan kami dengarkan hari ini, memperkuat iman kami kepadamu. Semua ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Tak kenal maka tak sayang. Orang banyak mengatakan demikian. Maka supaya lebih menyayangi, kalau saya tadi sudah kenal ya siapa saya, Romo yang di samping saya ini pasti sudah banyak yang kenal, tetapi supaya lebih afdol ya Romo, perkenalan lagi. Siapa, lalu sekarang kesibukannya apa, dan apapun itu Romo, supaya nanti juga umat yang di rumah juga tahu siapa. Monggo Romo. Terima kasih Romo Alek. Sami-sami Romo. Romo Alek ini Ketua Komsos Keuskupan Tanjung Karang. Saya Romo Cornelius Anjarsi. Sekarang ini saya menjadi berkarya, bekerja di Radio Suara Wajar. Radio Suara Wajar itu di bawah Komsos Keuskupan Tanjung Karang, salah satu bagian di bawah Komsos Keuskupan Tanjung Karang. Selain juga ada Nunsius, ada web keuskupan, ada Dokpen. Nah, radio menjadi salah satu bagian dari Komisi Komunikasi Sosial di Keuskupan Tanjung Karang. Hari-hari saya selain di Radio Suara Wajar, radio milik keuskupan kita, juga di Sekretariat Keuskupan. Menjadi sekretaris di keuskupan ini. Kurang lebih 2 kegiatan itu yang saya geluti setiap hari, tentu dalam komunikasi dengan Romo Alek sebagai koordinator di Komsos, sebagai ketua di Komsos. Saya tinggalnya di Wisma Keuskupan di Kemuning, di Jalan Profesor Muhammad Yamin. Itu perkenalan singkat saya, Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo Anjar. Umat Allah yang terkasih, jadi sudah disebutkan bahwa beliau ini ya, supaya digarisbawahi lagi ya, di Radio Suara Wajar sebagai direktur dan juga sebagai sekretaris Bapak Uskup Monsinyur Harun Yuwono. Jadi ya di atasnya Komsos begitu. Jadi ya sekretaris lalu di bawah begitu. Baik, Romo, terima kasih atas perkenalannya. Ini membuat kita juga semakin kenal, umat juga barangkali semakin mengenal, sehingga nanti juga dalam diskusi, dalam obrolan kita juga semakin
enak, semakin nyaman. Nah Romo, kita akan mendengarkan sabda Tuhan, bacaan Injil yang menjadi bacaan liturgi hari ini. Nanti Romo akan membacakan Injil itu, lalu nanti kita akan ngobrol-ngobrol berdasarkan bacaan Injil yang kita dengarkan. Mari kita siapkan hati dan diri kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil yang dibacakan Romo Anjar. Terima kasih Romo Anjar sudah membacakannya untuk kami semua. Maka sekarang mari kita langsung bertanya kepada Romo Anjar tentang kurang lebih isi bacaan Injil hari ini yang kita rayakan dalam liturgi Hari Raya Santo Yosef. Isinya bagaimana, dan juga Romo nanti barangkali bisa juga dijelaskan tentang konteks liturgi hari ini. Monggo Romo Anjar. Baik Romo Alek, hari ini 19 Maret seperti tahun-tahun yang sudah setiap tahun bahkan kita merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria.
tahun ini menjadi lebih istimewa karena Bapak Suci 8 Desember 2020 yang lalu menulis satu surat apostolik, Ya. Patris Corde, hati seorang Bapa, yang merupakan ungkapan hati beliau untuk menyampaikan refleksinya seputar Santo Yusuf. Sehingga tahun ini memang kita istimewa sekali untuk merenungkan pribadi yang seolah-olah bisu ini, yang tidak pernah berbicara dalam kitab suci, khususnya dalam Injil. Nah, keistimewaan inilah yang kiranya di tahun ini menjadi hal yang patut kita renungkan secara sungguh-sungguh sebagai umat Kristiani. Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria, itu merupakan hari raya besar juga untuk sejumlah tarekat misalnya, untuk sejumlah kongregasi, dan tentu untuk mereka yang berlindung di bawah nama Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria ini. Liturgi, secara liturgi kita, yang saya bacakan tadi itu Injil Matius, walaupun ada pilihan lain dari Injil Lukas, tetapi saya memang lebih memilih Injil Matius, yang saya rasa dalam konteks bincang-bincang sabda ini, peran Yusuf sebagai yang diam tadi itu lebih mengenal untuk saya, ya, lebih kelihatan untuk saya. Nah, pribadi ini istimewa, sekali lagi pribadi ini istimewa, dan dalam tahun ini Bapak Suci melalui Patris Corde tadi, melalui surat apostolik beliau mengajak seluruh umat Kristiani setidaknya untuk merenungkan bahwa Yusuf ini adalah pribadi yang dikasihi oleh kita semua, kita mengakui itu. Tetapi selain itu dia juga lembut dan penuh belas kasih, dia juga taat, dia sabar, dia kreatif, dia itu bayang-bayang Bapa Ilahi dan lain sebagainya. Refleksi yang sudah diberikan oleh Bapak Suci dalam surat apostolik Patris Corde itu. Nah, istimewanya itu. Lalu dalam liturgi, khususnya di masa pandemi ini, kita tidak merayakan atau belum merayakan liturgi secara meriah. Mungkin juga mereka yang tarekat-tarekat, kongregasi atau kelompok-kelompok atau asosiasi apapun yang berlindung di bawah nama Santo Yusuf tidak bisa juga untuk merayakannya secara tatap muka. Tetapi apakah itu akan mempengaruhi semacam refleksi kita untuk merenungkan, untuk bersama-sama berimajinasi bahkan lebih luas tentang Santo Yusuf? Saya kira tidak. Kita tetap memuji beliau, ia yang adalah pemimpin keluarga kudus atau kepala keluarga kudus, yang darinya kita meyakini bahwa Yesus itu tumbuh berkembang dalam didikan dan dalam asuhannya. Dan bacaan Injil yang menjadi dasar untuk bincang-bincang kita, yang saya ambil dari Injil Matius ini, menceritakan secara jelas bahwa Yusuf ini dirunut itu dari keturunan Yakub, dari Raja Besar Daud, sampai kemudian Yusuf sendiri yang menjadi suami Santa Perawan Maria. Lalu kelahiran Yesus Kristus dalam bacaan Injil Matius, kita bisa dengan jelas melihatnya bahwa Maria ketika masih bertunangan dengan Yusuf, Maria yang kita yakini waktu itu masih remaja, itu tiba-tiba ketahuan mengandung, hamil. Lalu Yusuf karena orangnya tulus hati, Injil mencatat dengan jelas Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Maka Yusuf memang berpikirnya untuk menceraikan istrinya, Maria, tetapi dengan diam-diam. Karena kita tahu pada masa itu kalau Maria sudah ketahuan hamil sebelum nikah, hukumannya rajam. Maka Maria boleh dipastikan bahwa dia akan dirajam kalau Yusuf menuntutnya. Tetapi rupanya Yusuf mau menceraikan dia dengan diam-diam, sehingga risiko itu tidak kena pada pribadi Maria. Nah, Yusuf tipe pendiam jelas, tulus hati. Diamnya, tulus hatinya itu justru menunjukkan untuk saya bahwa dia itu berpikir, menimbang-nimbang dalam hatinya. Dan ketika ia mempertimbangkan maksud mau menceraikan itu, Tuhan menampakkan kepadanya dalam wujud malaikat, dalam mimpinya yang mengatakan, jangan Yusuf, jangan ceraikan.
Karena anak yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah anak dari Roh Kudus. Dan dia akan menamakan Yesus yang akan menyelamatkan bangsanya. Injil menceritakan secara jelas seperti itu. Dan memang Yusuf ditampilkan sebagai pribadi yang tutup mulut, diam. Dan untuk saya bincang-bincang sabda ini, diamnya Yusuf ini menarik sekali, Romo Alex. Siapa sih sekarang kita yang mau diam? Kita kan mau menampilkan sesuatu, semuanya ingin kita tampilkan. Apalagi di masa pandemi. Apalagi di masa pandemi. Upload status, OTW misalnya. Mau kemana lalu ya? Gambarnya jalan tol misalnya. Itu visual ya. Tetapi yang audio juga, siapa yang tidak mau membela diri ketika dirinya dipojokkan? Dia pasti akan berbicara. Dan kita, media itu menyajikan kepada kita orang-orang yang bersuara dengan tanpa tedeng aling-aling. Pokoknya berbicara apa saja. Kata-katanya itu kadang-kadang kasar. Sementara kalau kita bandingkan dengan Yusuf yang hari ini secara istimewa kita peringati, jauh sekali. Yusuf itu orang yang cenderung diam, refleksif, mempertimbangkan, dan Injil dengan jelas memberi catatan tulus hati. Tulus hati, tidak mau, artinya tidak mau mencelakakan siapapun. Tidak mau dia itu berbuat sesuatu yang jahat untuk orang lain. Nah, konteks bacaan yang menjadi dasar untuk bincang-bincang sabda kita hari ini, kebetulan juga tepat sekali dengan Hari Raya Santo Yusuf Suami Santa Perawan Maria. Saya melihat sisi itu. Kalau Bapak Suci dalam Patris Corde itu melihat banyak sekali aspek. Ada banyak beberapa poin. Ada beberapa poin yang tadi sudah saya sebutkan, walaupun mungkin belum lengkap tadi. Tetapi sisi yang diam ini secara tidak langsung disebut oleh Bapak Suci dalam Patris Corde, tetapi saya melihatnya mungkin untuk kita, diamnya itu mengajari apa sih Santo Yusuf? Kok kita sekarang sulit untuk diam? Nah, itu Romo Alex itu yang awal. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Anjar, sudah sangat lengkap ya. Padahal tadi kita belum sampai ke soalan ya, tapi sudah sangat lengkap. Itu luar biasa Romo Anjar. Nah, baik Romo, tadi di garis bawahi oleh Romo Anjar sudah mulai tentang keutamaan Santo Yusuf. Tadi disebutkan soal yang tulus hati, tidak mau mencemarkan Maria. Lalu juga sudah mulai disinggung tentang yang ada dalam surat apostolik Paus Fransiskus. Nah Romo, ini yang kedua. Kira-kira dari Santo Yusuf berdasarkan bacaan Injil Romo, ini secara khusus kita akan ambil keutamaan-keutamaan apa sih Romo yang kira-kira bisa kita dapat dari pribadi, dari karakter Santo Yusuf, sehingga benar-benar berdasarkan bacaan tadi yang kita dengarkan ada beberapa poin yang bisa kita garis bawahi dari seorang Santo Yusuf itu. Baik, mungkin saya mengulang ya. Syukur-syukur bisa mendalaminya lebih ya. Sejumlah keutamaan hidup yang bacaan Injil yang menjadi dasar bincang-bincang sabda kita hari ini. Yang pertama tadi soal ketulusan hati. Ketulusan hati yang saya bahasakan bahwa Yusuf ini pribadi yang tidak mau membalas, tidak menginginkan siapapun celaka, tidak menginginkan bahkan dirinya sendiri, semacam dia itu sadar, dia tidak menginginkan dirinya melakukan kejahatan terhadap orang lain khususnya. Dan keutamaan ini kan keutamaan yang katakanlah dalam arti tertentu memberi ruang kepada orang lain untuk tumbuh berkembang di hadirat Allah. Karena hatinya yang tulus itu ketika kecewa, mungkin kecewa pasti ya Yusuf ya. Kok tunanganku sudah mengandung, ini anak siapa? Semacam pertanyaan aktual kita untuk masa sekarang, ini anak siapa? Maria itu dengan siapa? Dan lain sebagainya. Itu tidak membuat Yusuf kemudian marah atau menginginkan Maria patut mati seperti hukum pada waktu itu yang sedang berlaku, dirajam itu. Tetapi dari ketulusan ini Yusuf menginginkan bahwa Maria selamat, anaknya selamat. Dan itu kan suatu keutamaan yang katakanlah mulia sekali, yang mulia, yang sungguh-sungguh kalau itu kita teladani, kita hayati, ya sama kita juga memberi ruang kepada orang lain untuk
tumbuh berkembang di hadirat Allah. Itu yang pertama, Romo Alek. Ya. Lalu yang kedua, pertimbangan atau semacam bermenung, berefleksi, Ya. tapi menimbang-nimbang di dalam hatinya, memeriksa batin, kurang lebih seperti itulah. Yang kedua itu yang untuk saya tampak menonjol dari bacaan Injil hari ini. Yusuf itu mempertimbangkan maksudnya. Kekecewaannya terhadap Maria itu menimbulkan dalam dirinya suatu gejolak, jelas. Itu manusiawi, itu wajar. Tetapi tidak serta-merta dia kemudian mengekspresikan itu dengan cara tertentu, tetapi dia kemudian masih mempertimbangkan, ini kalau diceraikan nanti begini resikonya, kalau tidak ya mungkin begini resikonya. Akhirnya jalan yang akan dipilih Yusuf setelah dia mempertimbangkan itu adalah mau menceraikan Maria secara diam-diam. Nah, pertimbangan itu sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan sebelum kita melakukan sesuatu. Memberi pertimbangan kepada orang itu sudah mulia. Tetapi kalau kita menerapkannya dalam diri kita, kita juga harus memiliki banyak pertimbangan untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang kira-kira berguna tidak untuk kebaikan bersama, untuk orang lain, atau untuk diri kita sendiri. Itu yang kedua, Romo. Lalu yang ketiga mungkin yang dari bagian terakhir tadi itu, yang kaitannya dengan mimpinya, bahwa Yusuf itu melakukan berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Memang di sini seperti Bapak Suci katakan ada ketaatan terhadap perintah Allah. Ya. Ketaatan terhadap perintah Allah. Apa sih maknanya mimpi? Yusuf zaman dulu di Perjanjian Lama itu disebut tukang mimpi. Dan itu sejarahnya kan Yusuf harus dibuang, harus menderita, lalu menjadi orang kepercayaannya Firaun. Keluarganya datang kepada dia ketika masa kelaparan itu, tinggal di tanah Goshen. Lalu Firaun itu kemudian mati, digantikan oleh Firaun yang lain, dan kemudian bangsa Israel ditindas. Itu Yusuf yang zaman dulu, Yusuf dan zaman dulu sampai ketika Musa membebaskan bangsa Israel. Hal ketiga atau keutamaan ketiga yang berdasarkan bacaan Injil yang hari ini kita renungkan bersama, yaitu soal ketaatannya. Ketaatan kepada apa yang Allah perintahkan kepadanya lewat malaikat, dan itu dalam mimpi. Dalam mimpi. Setidaknya ada tiga kurang lebih ketaatan Yusuf ketika diminta mengambil Maria tanpa ragu, walaupun Maria sudah mengandung dari Roh Kudus. Yang kedua ketika harus lari ke Mesir. Yang ketiga ketika dipanggil lagi karena raja wilayah Yehuda waktu itu sudah mati, sehingga Yesus kemudian tinggal dibawa oleh Yusuf dengan Maria untuk kembali dari persembunyiannya di Mesir pada masa itu. Nah, ketaatan ini ketaatan yang tidak bersyarat, begitulah. Ketaatan yang sungguh tidak bersyarat. Pokoknya ikuti saja. Dan pengalaman-pengalaman inilah nampaknya yang membentuk Yusuf semakin beriman, katakanlah beriman, dan inilah yang menjadi patut untuk kita teladan. Itu Romo Alek, 3 hal keutamaan yang saya bisa lihat menonjol dari bacaan Injil hari ini. Baik Romo Anjar, terima kasih Romo Anjar. 3 keutamaan dari Santo Yusuf, dan rasa-rasanya itu juga layak kita perjuangkan. Kita sebagai orang beriman, kita juga diajak secara khusus pada tahun ini, khususnya oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Nah, Romo, kita tahu tahun ini kita merayakan atau merenungkan tahun Santo Yusuf. Dan tadi sudah dijelaskan tentang keutamaan-keutamaan Santo Yusuf. Nah, kira-kira nih Romo, apa sih yang bisa dilakukan kita atau umat di rumah dalam masa pandemi untuk memaknai tahun Santo Yusuf ini? Hal-hal apa saja kira-kira yang bisa dilakukan? Dengan tadi belajar juga dari keutamaan-keutamaan yang sudah Romo jelaskan. Baik Romo, 150 tahun sudah Santo Yusuf dinyatakan sebagai pelindung gereja semesta. Ya. Dan
tahun 2020, 8 Desember kemarin, Bapak Suci menulis surat apostolik Patris Corde yang poin-poinnya setidaknya sudah kita bisa lihat hal-hal menonjol yang merupakan refleksi dari Paus Fransiskus dalam kekaguman beliau, dalam semacam keyakinan beliau terhadap Santo Yosef ini. Mengapa kita diajak untuk merenungkan secara khusus tahun ini? Itu setidaknya kita mau menyadari bahwa Santo Yosef ini adalah ya pribadi yang layak dicintai, yang layak diteladani, Tetapi selain itu juga jangan lupa bahwa Bapak Suci juga mengajak kita untuk mengembangkan semacam keyakinan atas kepengantaraan dari Santo Yosef untuk kita. Kita membahasakannya mungkin ada devosi kepada Santo Yosef, dan kita di Puji Syukur punya litani Santo Yosef. Kita punya itu, tetapi penghayatan pribadi itu kapanpun dimanapun bisa kita buat terhadap pribadi ini, Nah, dari yang Bapak Suci tekankan dalam Patris Corde, ajakannya untuk merenungkan keteladanannya, ketaatannya, termasuk juga mengingatkan kita akan mari kita membangkitkan devosi, membangkitkan semangat atas kepengantaraan dari Santo Yosef ini. Apa yang bisa kita buat untuk tahun ini? Yang pertama mungkin memang kita mengembangkan devosi kepada Santo Yosef ini. Devosi di bagian yang mana? Apakah ketaatannya atau kreativitasnya dalam bekerja atau tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga kudus? Masing-masing dari kita boleh memilih. Tetapi dalam konteks COVID-19 ini, kira-kira apa yang pas? Bapak Suci pasti punya maksud tertentu di masa pandemi COVID-19 ini, mengangkat Santo Yosef untuk bahan permenungan gereja semesta. Tentu beliau punya maksud, dan maksudnya itu dalam kaitannya dengan COVID-19 ini adalah salah satunya yang saya yakini, yang saya tangkap dari Patris Corde adalah kita tidak boleh kehilangan harapan. Tidak boleh kehilangan harapan. Walaupun masa-masa sulit seperti ini, Santo Yosef itu pelindung. Santo Yosef itu menjadi pengantara kita yang membantu kita juga mendoakan kita pada saat-saat sulit. Dia disebut bayang-bayang Bapa Ilahi. Dan itu Bapak Suci dengan jujur mengatakan di tahun 1977 seorang penulis dari Polandia itu sudah menulis novel tentang Santo Yusuf yang menjadi semacam bayang-bayang untuk kasih Bapa. Bapak Suci dengan jujur mengutip itu, dan itu kan membangkitkan dalam diri kita bahwa oh rupanya tahun-tahun yang lalu Santo Yosef juga sudah menginspirasi orang, bentuknya novel. Tetapi bagi kita sekarang ini, yang poin harapan yang tadi saya katakan, itulah yang menurut saya perlu kita terus-menerus bangun. Artinya dalam situasi sulit kita tidak kehilangan pengharapan. Bagaimana kita tidak kehilangan pengharapan, tetapi di sekitar kita banyak orang yang meninggal, keluarga-keluarga yang begitu bersedih karena keluarganya meninggal karena COVID. Bagaimana kita membangun harapan untuk mereka menjadi seperti apa? Atau bahasanya pastoral seperti apa yang bisa kita buat? Karena gereja mau hadir sebagai apa? Bapak Suci Benediktus ke-16 itu mengatakan gereja itu untuk para baptisan baru di tahun saya lupa 2013 barangkali atau 2000 berapa saya lupa, mengatakan gereja siap menjadi teman untuk siapa saja, untuk menjadi teman bagi siapa saja yang membutuhkan teman. Itu Bapak Suci Paus Benediktus, Paus Emeritus. Sementara Bapak Suci Fransiskus mengatakan gereja harus menjadi lapangan rumah sakit. Dunia gambarkan perang, keluarga-keluarga khususnya. Gereja harus siap untuk didatangi dengan segala jenis macam penyakit. Dan itu mensyaratkan dalam pastoral kita butuh dalam tanda petik dokter-dokter, perawat-perawat, orang-orang yang ahli diagnosa di dalam gereja. Karena gereja, bayangan gambaran Bapak Suci Fransiskus adalah gereja seperti rumah sakit. Siapapun tidak boleh ditolak datang.
Tetapi kita dari diri dalam gereja sendiri harus menyiapkan perangkat-perangkat yang kompeten untuk ini. Dan perangkat-perangkat yang kompeten itu siapa lagi kalau bukan kita? Di keuskupan kita misalnya kita punya perangkat, apakah sudah menunjukkan wajah gereja sebagai rumah sakit lapangan atau belum, yaitu refleksi bersama. Dan secara pribadi memang seperti saya di awal tadi katakan, Pak Santo Yusuf yang hari ini kita rayakan itu memberi keteladanan memang sikap diam. Diam dalam keyakinan saya, atau setidaknya dari ilmu psikologi juga itu menguatkan, diam itu memberi ruang kepada yang lain. Itu artinya diam. Diam itu memberi ruang kepada yang lain. Yusuf itu diam dalam bacaan Injil, berarti diyakini Yusuf memberi ruang kepada Allah untuk berkarya. Sementara kalau kita sering terlalu berbicara, itu berarti juga kan tidak memberi ruang kepada orang lain untuk mengungkapkan dirinya. Kalau kita menjadi penguasa dalam pembicaraan, itu kita berarti tidak memberi ruang kepada orang lain untuk menunjukkan idenya, dirinya. Bahkan orang lain akan cenderung diam. Tetapi diam dalam arti tidak karena tidak diberi ruang. Merasa kalah bisa jadi. Sementara Santo Yusuf, diamnya itu adalah dia memberi ruang banyak kepada Allah untuk bersabda kepadanya, termasuk diam tidak berbicara apa-apa kepada, setidaknya Injil tidak menceritakan. Tetapi dia memberi ruang kepada Maria. Dan dalam sejarah gereja memang ada sebuah legenda yang mengatakan waktu tahun 365-an itu kalau saya tidak keliru mengingat, Santo Theophilus itu pergi kepada seorang rahib di padang gurun di daerah Alexandria kala itu. Pada seorang rahib namanya kalau tidak keliru Pabu atau siapa, saya tidak terlalu ingat. Tetapi Uskup Agung ini, Theophilus ini ingin menimba sesuatu dari sang rahib. Tetapi sang rahib ketika ditemui itu hanya diam. Legenda mengatakan seperti itu, kisah-kisah. Lalu Santo Theophilus, Uskup Agung ini pulang. Baru kemudian murid-murid dari Santo Pabu atau siapa, sekali lagi maaf saya lupa namanya, itu mengatakan, mengapa guru tidak mengatakan apa-apa kepada orang yang datang itu, kepada Santo Theophilus ini. Lalu rahib Pabu ini mengatakan, kalau dia tidak mengerti diam yang saya ajarkan, dia juga tidak akan mengerti kata-kata yang saya ucapkan. Itu legenda. Artinya kan padang gurun, bapak-bapak padang gurun itu terbiasa dengan diam. Dan melalui diam memang apakah kita bisa mengembangkan diri kita? Mungkin bisa. Saya percaya setiap orang butuh waktu untuk diam. Karena dalam diam itu juga kedewasaan tumbuh, kepekaan tumbuh, dan sekali lagi yang menonjol tadi dalam diam memberi ruang kepada orang, kepada pihak lain untuk mengadakan dialog, bukan monolog hanya ngomong saja. Itu Romo Alek ya. Baik, Romo. Wow, luar biasa ya. Ternyata ada banyak poin yang memang kalau mau didalami lagi, saudara-saudari, itu akan sangat menarik. Tetapi dari penjelasan dan juga tadi saran-saran dari Romo Anjar, paling tidak ada dua hal yang saya pikir juga baik kalau kita sedikit dalami sedikit ya. Tadi Yusuf itu adalah bayang-bayang dari Allah Bapa, Romo ya. Itu saya kira juga menarik karena saya pikir juga itu mau menggambarkan, mau mengatakan bahwa Santo Yusuf itu sebenarnya juga gambaran dari Allah Bapa sendiri, begitu Romo ya, kurang lebih ya. Jadi Santo Yusuf yang begitu tulus hati, yang begitu kreatif, mengasihi keluarga di Nazaret, termasuk ya meskipun dalam kesulitan itu tetap mendampingi Yesus dan Maria. Saya kira itu juga menjadi gambaran juga Allah Bapa kita. Ya, Allah Bapa. Bukan begitu Romo? Atau ya, bagaimana Romo itu? Ya. Saya setuju dengan yang dikatakan Romo Alek bahwa
dengan permenungan Bapa Suci, bayang-bayang Bapa Ilahi itu yang tadi juga sudah disebutkan dengan jujur oleh Bapa Suci bahwa ada novel yang sudah menceritakan itu. Memang Santo Yusuf ditampilkan sebagai pemberi atau pribadi yang berkorban, pribadi yang berkorban, lalu dia tidak semacam tidak menuntut apapun lah, tidak menuntut apapun dari orang yang dia sudah memberikan pengorbanan itu untuk orang yang sudah memberikan pengorbanan itu. Dan memang Yesus memperkenalkan Bapa Allah kita itu sebagai seorang Bapa. Secara manusiawi kita yakin bahwa Yesus dididik oleh Yusuf. Dan image gambaran seorang Bapa yang Yesus miliki terhadap Yusuf itu juga yang membentuk semacam secara manusiawi konsep Allah Bapa, Bapanya, karena dia dikandung dari Roh Kudus, yang kemudian dia memperkenalkan Allah Bapanya yang katakanlah tidak pernah meninggalkan dia, walaupun di Taman Getsemani Yesus begitu merasa ditinggalkan, tetapi yang juga memaklumkan, inilah putra yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Yusuf ditampilkan sebagai Bapa yang menurut saya ya memang pertama-tama bayang-bayang dalam pengertian tidak pernah meninggalkan, selalu hadir, mendidik, mengarahkan dan lain sebagainya seperti Bapa kita yang kita kenal baik. Itu. Ya, baik. Itulah yang dimaksud dengan bayang-bayang, jangan nanti salah paham ya. Bayang-bayang apa. Dan yang kedua tadi yang sering disebut-sebut oleh Romo adalah soal diam. Tetapi bukan hanya sekedar diam, tetapi diam yang sungguh memberi ruang. Ruang pertama-tama kepada Allah untuk berbicara. Lalu juga kepada orang lain akhirnya untuk juga menunjukkan dirinya, bukan hanya diri kita. Tentu ini menjadi juga tantangan kita di masa-masa sekarang. Hiruk pikuk dunia sekitar memang barangkali karena pandemi kita banyak berkurang. Tetapi di media sosial, dalam dunia digital macam-macam, itu juga menantang kita untuk berani diam. Saya kira juga begitu Romo ya. Supaya kita diam dalam arti kita mengambil waktu untuk sendiri. Nah Romo, kita masuk pada bagian ketiga, bagian terakhir. Kira-kira apa Romo pesan-pesan untuk saudara-saudari umat Allah yang ada di rumah di masa pandemi? Juga kita kemarin baru di kanal YouTube Komsos Keuskupan Tanjung Karang sudah ada surat gembala Bapak Uskup yang mengajak kita juga merenungkan ini. Nah kira-kira pesannya apa Romo dalam konteks itu semua Romo? Baik. Pesannya mungkin terlebih juga untuk saya di tahun Santo Yusuf ini, apalagi di hari raya Santo Yusuf suami Santa Perawan Maria ini, saya mengajak kita untuk karena saya tadi sering mengulang-ulang kata diam ya Romo, mungkin diam dalam pengertian hening, ambil waktu untuk sendiri, baca kitab suci walaupun itu sudah ulang-ulang. Apalagi kalau membaca bilangan itu kita mungkin sangat bosan. Tapi tetap kita ambil waktu seperti tadi Romo Alex sudah garis bawahi, ambil waktu untuk sendiri, entah itu 15 menit ketika untuk sendiri, entah itu setengah jam untuk melihat diri kita, tetapi dalam pengertian membiarkan Allah, memberi waktu kepada Allah untuk bersabda kepada kita. Di tengah hiruk pikuk dunia kita, di tengah kreasi yang dituntut oleh dunia ini, atau oleh pimpinan karya kita, pimpinan komunitas kita, oleh bos-bos kita misalnya, tetaplah jangan lupa untuk ambil waktu hening, ambil waktu sendiri barang beberapa menit, karena itu akan menyegarkan bukan pertama-tama fisik kita, tetapi mungkin otak kita, jiwa kita. Selain itu, pesan kita untuk hening atau baca kitab sambil baca kitab suci. Selain itu, mari kita ambil satu hal yang Santo Yusuf miliki dalam hidupnya. Kalau saya tadi banyak ngomong soal diam, walaupun diam susah, tetapi mungkin itulah yang menjadi prioritas saya untuk permenungan saya. Sementara untuk Anda, untuk Romo Alek, untuk kita semua, masing-masing boleh ambil satu hal yang mungkin soal kreativitasnya betul. Kreativitasnya. Silahkan, dan kita sama-sama mengagumi sosok ini, sekaligus jangan lupa untuk
ya berdoa mohon kepengantaraannya. Itu saja Romo. Terima kasih banyak Romo Anjar. Saudara-saudari terkasih, kita sudah banyak membahas tadi tentang Injil, lalu juga tentang tahun Santo Yosef bersama Romo Anjar. Kita sungguh bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk kembali melihat, mengingat, merenungkan siapa itu Santo Yosef. Dan jangan lupa sebentar lagi kita akan memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Kita akan segera memasuki Minggu Sengsara, Minggu merenungkan sengsara wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saya juga mengingatkan di kanal YouTube Komsos Keuskupan Tanjung Karang sudah ada ditayangkan surat Gembala Bapak Uskup untuk Paskah 2021. Maka silahkan yang belum menyaksikan boleh langsung dibuka, diklik, dan jangan lupa untuk like, subscribe pada channel Komsos Keuskupan Tanjung Karang supaya nanti bisa mengupdate apapun berita-berita terkait hal-hal yang terjadi di keuskupan kita. Maka terima kasih sekali lagi Romo Anjar sudah meluangkan waktu bersama kita semua. Kita bertemu di lain kesempatan dalam waktu yang lain, dan salam sehat, salam bahagia. Dadah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Romo Anjar. Terima kasih Romo Alek.